Yang kami hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kabid HI Disnaker Kota Palembang, Bapak Dr. Andes MSI. Yang terhormat Direktur Hubungan Kerja dan Perubahan, dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Bidang Pengembangan Perubahan, Bapak Andi Awaludin SOS. Narasumber dalam hal ini yang sudah hadir pada sore hari ini, Bapak Yosubarni, beliau adalah praktisi perubahan, serta peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur adalah kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pembukaan bimbingan teknis pengupahan berbasis produktivitas di Zulu Hotel Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan: keputusan sesi JPHI dan Jamsos selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang nomor 4/1065 Januari 2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang penyelenggaraan bimbingan teknis pengupahan berbasis produktivitas di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Maksud dan tujuan maksudnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta BIMTEK mengenai pengupahan berbasis produktivitas melalui cara penyusunan struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah yang telah dibuat oleh perusahaan mampu menjamin aspek keadilan, kesetaraan upah, kenyamanan bekerja, dan menciptakan suasana kondusif untuk peningkatan produktivitas dan profesionalisme bagi pekerja buruh. Tujuannya, peserta bimbingan TNS mampu membuat menyusun skala upah tentang menerapkan berdasarkan sistem yang dimiliki kerja dalam rangka mewujudkan pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan tersebut. Peserta kegiatan BIMTEK pengupahan berbasis produktivitas ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari ART perusahaan di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Narasumber dari praktisi pengupahan yang tadi sudah hadir, Pak Yosubarni, kemudian dari HR General Manager PT Pan Brothers Tbk, dia besok nanti akan hadir. Dia adalah yang menjuarai Olimpiade pengupahan berbasis produktivitas untuk kategori perusahaan skala besar. Skala menengah ya Pak. Materinya adalah review skala upah, karena yang kami undang saat ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di UKP dan sudah mempunyai skala upah yang kita review lagi untuk apakah yang dibuat sekarang ini sudah berkeadilan. Kemudian itu ada review skala upah terdiri dari analisis jabatan, review evaluasi jabatan, metode sederhana, metode kritik, metode kualitator, dan yang paling utamanya adalah performance management system dan pengupahan berbasis produktivitas. Sedangkan dari pengupahan harus nanti akan menyajikan terkait dengan best practice-nya mereka melakukan pengupahan berbasis produktivitas di perusahaan. Waktu dan tempat kegiatan ini dilaksanakan hari Rabu sampai dengan Jumat di Zulu Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Direktur Hubungan Kerja dan Perubahan dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Bidang Pengembangan Perubahan untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
oleh Kabid HI Isnaker Kota Palembang kepada Bapak Dr. Andes Hadasri MSc. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andi Sohibren, mewakili dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Saya mengucapkannya dihadiri oleh Direktur yang kami hormati juga narasumber kami Pak Des Bandi, kemudian yang kami hormati para panitia pelaksana kegiatan bimbingan teknis pengupahan yang berbasis produktivitas, yang kami hormati juga para peserta, terutama perusahaan yang ada di Kota Palembang. Pertama-tama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama, selain silaturahmi tentunya dalam rangka bimbingan teknis pengupahan berbasis produktivitas. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari kepada dinas kami Pak Redian Dedi, seyogyanya beliau yang menghadiri acara ini, namun tadi sekitar jam 11 beliau berangkat ke Jakarta bersama Kepala Dinas Pariwisata mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah Kota Palembang. Kemudian pada kesempatan ini juga kami menyampaikan tentunya selamat datang kepada seluruh peserta, kemudian juga kepada kawan-kawan dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami dari pemerintah Kota Palembang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan adanya kegiatan yang seperti ini. Barangkali Bapak Ibu, untuk kegiatan yang dari Kementerian Tenaga Kerja yang langsung dari Kementerian untuk pemerintah Kota Palembang itu dalam tahunnya bisa dihitung dengan jari. Barangkali setahun cuma sekali. Selainnya kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian itu dipusatkan di provinsi, yang hanya langsung ke Kota Palembang tahun kemarin sekali dan tahun ini juga sekali. Mudah-mudahan nanti kami berharap ada kegiatan-kegiatan lain selain daripada skala skala pengupahan, apakah itu masalah perselisihan atau masalah yang syarat kerja, itu juga diadakan di pemerintah Kota Palembang, tepatnya di Kota Palembang. Setuju Bapak Ibu dari perusahaan? Lambatnya itu setuju ya? Setuju. Jadi Bapak Ibu dari kementerian yang kami hormati, jadi kegiatan-kegiatan yang selanjutnya seandainya ada, mohon juga nanti diletakkan di pemerintah Kota Palembang. Kadang-kadang kami hanya diundang ketika kegiatan di provinsi. Nah ini kami berharap seperti ini Bapak. Jadi kegiatan yang seperti ini sesungguhnya cukup banyak manfaatnya bagi kami. Karena dinamika pengupahan ini di lapangan itu sangat dinamis sekali. Apa yang kita lihat dari teori-teori yang ada di peraturan pemerintah, baik di Kemenaker nomor 1 tahun 2017 dengan penerapan di lapangan itu kadang-kadang bukan sengaja, tapi ada perbedaan. Ini yang akan terjadi di lapangan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, selanjutnya ada keseragaman, ada keselarasan, sehingga nanti struktur skala upah apapun nanti yang disampaikan oleh narasumber terkait produktivitas itu bisa kita terapkan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Palembang. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan dan arahan Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan sekaligus membuka acara ini secara resmi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Adi Awaludin SO selaku Koordinator Bidang Pengembangan Pengupahan. Pada di awal kami persilakan. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Hubungan Industrial Kota Palembang, Bapak Dr. Bersambita. Terima kasih Pak sudah hadir di kegiatan kami. Yang saya hormati narasumber yang selalu setia menemani kami, tim dari Kemnaker, ya, Bapak Yos Subami, praktisi pengupahan. Selamat datang Pak Yos. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari manajemen ataupun HRD perusahaan, serta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan. Beliau sebenarnya ingin sekali Pak Nasir ke Palembang ingin jalan-jalan, karena kebetulan juga direktur kami ini bulan ini juga memasuki usia pensiun. Beliau minta saya untuk mewakili membacakan sambutan, karena pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian juga sedang membahas satu aturan yang erat kaitannya dengan outsourcing. Nah, mungkin ini isu aktual yang sering Bapak Ibu kenal ya, gimana sih outsourcing itu berubah. Nah, ini saat ini kami dalam hal ini Bu Direktur juga hadir untuk pembahasan dengan kementerian atau PHK, pembahasan antar kementerian yang selanjutnya akan dilakukan harmonisasi di Direktorat Hukum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengupahan berbasis produktivitas yang dilaksanakan di Kota Palembang 17 sampai dengan 19 Juni 2024. Di Hotel Zuri Palembang. Pak Kabit, memang betul baru kali ini saya melaksanakan di kota Bapak. Kenapa? Karena kami melihat sekarang memang kondisinya kegiatan yang ada di kementerian itu kebanyakan di dinas provinsi. Jadi mulai tahun ini saya bersama tim itu akan ke wilayah kota dan kabupaten. Jadi kami menganggap Bapak Ibu yang ada di kota maupun kabupaten inilah yang memang betul-betul memang merasakan bagaimana impact daripada kebijakan yang ada di pusat. Terima kasih Pak Hadis sudah diundang tadi. Untuk kegiatan berikutnya insya Allah nanti kami akan menyampaikan ke pimpinan dan saya sendiri secara pribadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis seperti ini, baik mengenai perselisihan hubungan industrial, kemudian bagaimana peningkatan hubungan kerja di perusahaan, itu kami usahakan akan dilaksanakan di wilayah kota di Palembang. Itu dari kami Pak. Bapak Ibu peserta didik yang berbahagia, bimbingan teknis yang kami laksanakan pada kesempatan hari ini memang sifatnya sangat strategis, sudah sampaikan Pak Habib tadi. Walaupun memang di lapangan Bapak Ibu sekalian, implementasi daripada struktur dan skala upah ini memang beragam, betul Pak. Jadi tidak satu perusahaan itu sama dengan perusahaan yang lain dalam rangka pelaksanaan struktur dan skala upah. Apalagi kalau kita berbicara mengenai produktivitas. Jadi bimbingan teknis yang kami laksanakan pada kesempatan hari ini adalah melihat kembali, sekali lagi melihat kembali apa yang Bapak Ibu sudah susun. Upahnya seperti apa,
Kemudian bagaimana cara menyusunnya, apakah sudah sesuai dengan PP 1 2012 yang akan disampaikan, atau memang ada hal lain yang belum sejalan dengan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang sudah kami tetapkan. Adapun produktivitas juga kita akan berbicara mengenai sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja ini ada beberapa hal Bapak Ibu disampaikan oleh narasumber. Kalau kami melihatnya sendiri pada 9, termasuk bagaimana perusahaan itu bisa memberikan bonus kepada pekerja, buruh, apa yang bisa didapatkan oleh perusahaan apabila sudah memberikan bonus, kemudian bagaimana sistem bagi hasil, ya, bagaimana kualitas pekerjaan yang sudah diberikan oleh pekerja atau buruh dari perusahaan. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini pun kami juga melakukan sosialisasi terkait dengan undang-undang KIA. Sudah ada yang tahu ya Pak? Perusahaan KIA sudah ada yang tahu ya? Belum. KIA kesehatan di mana? Sudah ada juga? Belum. Ada sebagian yang sudah ada. Jadi perlu juga saya sampaikan terkait dengan cuti melahirkan. Ini kabar baik buat ibu-ibu, bapak-bapak juga enggak ya, bapak-bapaknya cuma sedikit jumlahnya, tapi mendampingi ibu yang melahirkan. Ya. Skemanya berapa lama? 6 bulan. Gimana perusahaan menyikapi hal ini? Nggak rugi Pak, perusahaan tidak. Jadi harus diatur lebih spesifik lagi seperti apa di dalam peraturan perusahaan maupun dalam perjanjian kerja bersama. 6 bulan itu dalam kondisi tertentu Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta 6 bulan itu diberikan kepada Bapak Ibu yang ada di perusahaan, misalnya bapaknya mau mendampingi, tidak serta-merta ada hal yang harus diatur lebih lanjut. Contohnya, mungkin sedikit Pak, tapi boleh ya saya sampaikan ya, mumpung ada teman-teman perusahaan di sini. Contohnya dalam kondisi yang stabil biasa, 3 bulan Pak cukup. Itu sudah pernah diatur, jadi cukup 3 bulan. Nah, kenapa 6 bulan? 6 bulan ini apabila ada kondisi tertentu di mana pekerja ini mengalami kondisi pekerja wanita ini mengalami kondisi dia tidak mampu untuk bekerja, kondisi tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan. Surat keterangan dari siapa? Dari ahli siapa ahlinya? Rumah sakit, dokter. Itu diatur di dalam perjanjian kerjanya ya, di dalam peraturan perusahaan maupun di perjanjian kerja bersama itu harus diatur. Jadi sejak terlakunya undang-undang kesehatan ibu anak ini, nanti Bapak Ibu bisa searching ya undang-undangnya. Kalau saya sampaikan di sini bisa search sendiri. Jadi ini sebagai informasi saja Bapak Ibu, intinya harus mengatur di dalam peraturan perusahaan maupun di dalam perjanjian kerja bersama yang 3 bulan ini. Ya, tidak serta-merta langsung dapat 6 bulan. Kalau 6 bulan sudah itu perusahaan. 6 bulan, tapi tetap harus diberikan upah. Ya, tidak boleh pekerja ini misalnya sakit ya, setelah melahirkan tidak diberikan upah. Kalau mungkin tidak bisa Pak. Bapak Ibu yang berbagi itu update saya terkait dengan undang-undang KIA. Jadi mungkin Bapak Ibu harus bisa melihat kembali undang-undangnya, ya. Kemudian mengatur kembali atau retake lagi ya peraturan perusahaan yang sudah Bapak Ibu buat. Karena Bapak Ibu di sini kan adalah wakil dari HRD ya, ataupun bisa membentukkan kepimpinan terkait dengan pelaksanaan undang-undang KIA ini. Kemudian terkait juga dengan tapera nih Pak Kadut, ini banyak juga yang ramai tapera. Nah, Bapak Ibu ya, saya juga kaget sebenarnya tapera ini, karena tapera ini bukan menjadi kewenangan dari Kementerian Kerja.
penetapannya, Bapak Ibu perlu tahu. Jadi kami sama sekali tidak diikutkan di dalam pembahasan. Dan mohon maaf, saya juga sebagai salah satu tim dialog itu menolak keras melalui Menteri Tenaga Kerja terkait dengan persentase iuran yang kami anggap saat ini pun iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Bapak Ibu nanti sebagian tanggung itu ya, dari total 12,47% untuk BPJS Tenaga dan BPJS Kesehatan itu besar juga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, ditambah lagi tapera 3%, 0,5% ya perusahaan. Jadi total pekerja menerima, kalau saya rata-rata ya, upah dan dukungan itu TOP-nya itu bisa kurang lebih 20%. Jadi lumayan ya. Hadirin yang berbahagia, Undang-Undang tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu ya, yang menjadi salah satu isu aktual junto peraturan pemerintah nomor 51 tentang perubahan pemerintah, peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang mewajibkan pemberi kerja itu untuk menyusun atau menerapkan struktur skala upah di perusahaan pada saat Bapak Ibu ya, mencatatkan atau mendaftarkan kembali peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Jadi pemerintah berharap memang dengan adanya penerapan struktur dan skala upah ini dapat memberikan manfaat baik kepada Bapak Ibu pemberi kerja maupun kepada pekerja atau buruh yang ada di perusahaan. Selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan buruh maupun income yang didapatkan oleh perusahaan. Di sisi lain, penyusunan struktur dan skala upah berbasis produktivitas ini juga tidak lagi menyebabkan adanya diskriminasi terhadap jabatan dan pekerjaan yang sama. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah yang baru, struktur skala upah ini wajib. Jadi Pak Kadis menyampaikan wajib sesuai dengan peraturan Menteri 1 2017. Namun kewajiban ini, ya, tadi Pak Kadis disampaikan lagi, mau berbeda penerapan dia, tapi ada 3 model, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Silakan. Kami tidak mewajibkan untuk misalnya memakai perusahaan besar itu misalnya ya, untuk menerapkan yang kompleks seperti itu. Silakan. Tapi biasanya memang perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu memakai penerapan struktur skala upah yang sifatnya lebih kompleks. Adapun sanksinya adalah sanksi administratif ya, berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dari kegiatan usaha. Bapak Ibu, kami juga ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan tahun lalu kami juga sudah melaksanakan kegiatan Olimpiade berbasis produktivitas, di mana perusahaan-perusahaan yang sudah mengikuti kegiatan ini itu juga kami akan undang untuk hadir di kegiatan seperti ini Pak Kadis. Jadi salah satunya tadi sudah disampaikan adalah narasumber dari Pak Bratas, yang lalu dari Pupuk Kaltim, kemudian kami juga mengundang dari BPPLN. Jadi semuanya bergilir sampai dengan perusahaan-perusahaan kecil sebenarnya. Jadi perusahaan besar, menengah dan kecil. Di tahun depan kami akan melaksanakan kembali kegiatan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang ada, termasuk pada perusahaan-perusahaan Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami juga menyampaikan update terkait dengan perumusan rekomendasi dari beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan di kementerian kaitannya dengan perubahan outsourcing yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu outsourcing seperti apa. Itu kedepannya memang akan ada perubahan dari skema yang selama ini sudah dilaksanakan, termasuk juga bagaimana perusahaan-perusahaan ini dapat menjamin perusahaan penyedia tentunya ya, yang harus menyediakan termasuk di situ adalah upahnya ya Bapak Ibu sekalian.
Kalau misalnya berkontrak dengan perusahaan outsourcing, tentunya apa yang menjadi kewajiban dengan perusahaan outsourcing ini adalah memberikan upahnya. Berapa upahnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang tentunya kalau kami melihat di sini adalah 12 bulan untuk 1 tahun ya, 12 bulan upah ditambah 1 bulan upah untuk THR, ditambah 1 bulan untuk tambahan untuk upah ya. Kemudian ditambah lagi dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan iuran tapera. Jadi ada 14 bulan yang menjadi kewajiban perusahaan outsourcing untuk menyediakan upahnya. Jadi yang Bapak Ibu sebagai user nantinya saya tidak tahu di sini ya, apakah ada yang sudah memakai perusahaan outsourcing ya. Outsourcing itu bisa dari jasa keamanan, security, kemudian catering dan lain sebagainya. Nah itu pada saat berkontrak atau bisnis kontrak bisnisnya dengan si perusahaan ini sudah harus menyepakati hal tersebut. Karena ada perubahan daripada urusan kami di dalam peraturan pemerintah yang baru, perusahaan itu wajib memberikan atau menyediakan 14 bulan upah ditambah dengan iuran jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Itu kewajiban daripada perusahaan outsourcing ke depan. Nah, bagaimana dengan batasannya? Nah, ini kami juga sudah membuat rumusan baru. Perusahaan apa saja, sektor mana saja yang boleh dilakukan outsourcing. Jadi, apakah kembali ke Undang-Undang 13/2003? Ya, ada pembatasan di sana hanya 5 sektor. Kemudian kita ubah dengan PP yang baru di sini ya, PP yang baru PP 35 ini juga boleh ya dibuka penuh, tapi dengan batasan 5 tahun ya. Lalu kedepannya seperti apa? Nah ini kita akan kembali sektor mana saja yang boleh masuk dalam kategori penyedia jasa outsourcing. Dan waktu dekat Bapak Ibu kami sudah menetapkan hal ini ya, siap-siap juga dari perusahaan. Itu update saya dari sisi legislasi atau peraturan pemerintah yang baru, termasuk peraturan menteri di sektor kemitraan. Nah, ini juga ramai ya. Ojol, kalau Bapak tahu ojol kemitraan itu seperti apa pengaturannya? Ya, kami akan membuat peraturan menteri yang sifatnya mandiri yang mengatur mengenai upah dari sisi upah, kemudian hubungan kerjanya seperti apa sih? Ternyata Pak Kabir, Bapak Ibu ya, ojol ini ada juga yang mau dimasukkan dalam hubungan kerja. Kami pikir kan semuanya pengen ya jadi hubungan kerja kontrak minimal. Mereka nggak mau pengen tetap jadi mitra. Nah itu yang kami lebih penting ya Pak. Jadi kedepannya akan ada pengaturan mengenai perlindungan sosial, bagaimana upah, kemudian jam kerja, waktu istirahat dan seterusnya. Itu update-nya Pak Kabir terkait dengan regulasi. Akhirnya saya mewakili dari Hubungan Kerja dan Pengupahan untuk bidang itu sebagai kami membuka kegiatan ini secara resmi dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya materi ini. Kalau ada hal yang belum jelas bisa langsung ditanyakan oleh pakar yang sudah kami hadirkan di sini. Untuk itu saya ucapkan selamat melaksanakan bimbingan teknis. Semoga Bapak Ibu dapat tetap hadir sampai dengan acara ini selesai. Untuk itu kegiatan saya buka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, agar kegiatan bimbingan teknis pengupahan berbasis produktivitas ini dapat berjalan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis pengupahan berbasis produktivitas
Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, diminta untuk berdiri di tempat untuk ada sesi foto bersama. Ya, Bapak di sini. Bapak di sini ya, fotonya di sini ya. Tiga kali ya Pak. Pos normal dulu, normal dulu. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Dan 3 ya. Iya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Udah? Ya. Ya, bukan. Terima kasih Pak Aliauddin dan Bapak Kabit. Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Sesi pertama Bapak Ibu telah hadir Bapak Josulami, beliau adalah praktisi perubahan. Beliau ini nanti juga membantu kami dalam penyusunan regulasi pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang sosial Pak. Jadi dari tahun berapa kita semua kami bekerja sama dengan Pak Gas dan teman-teman. Di tablet itu deh. Mengisi materi sampai besok siang ya Pak ya? Besok siang karena Pak Gas akan mengisi dua materi, sebenarnya review mengenai kasus kalau Pak, dan satu lagi adalah upah basis produktivitas dengan melihat dari perkembangan manajemen kinerja. Bapak Ibu materinya sudah ada, Langsung ke bisa Bapak Ibu Iya. cabut. Hah? Apanya? Belum. oleh Pak Yos. Jadi makanya harus menurut Bapak Ibu semua hal ini yang ada di materi ini. Jadi ada beberapa file ya, termasuk materi ya, yang Bapak Ibu silakan untuk di-download, dan juga ada file untuk latihan ya. Termasuk juga peraturan perundangannya. Ya. Ke situ aja dulu. Bapak Yos silakan. Itu ya. Sudah Pak? Sudah Pak? Sudah. Ada yang belum.
langsung masukin ke laptop aja Pak, lebih enak. Nanti langsung kerjain barang-barang di laptop. Kelihatan yang bilang. Oke, kalau sudah saya akan pindahkan nih. Anda nggak Pak? Copot lagi nih. Ini kabel apa nih? Ini kabel apa nih? Sound nih? Bukan? Baik, Bapak Ibu sekalian, lagi nih. Ini copot lagi nih. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya dan waktu untuk saya dijadwalkan hari ini sampai malam ya, kemudian besok sampai siang jam 12. Sebelum kita mulai, saya bertanya bahwa ada dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menerapkan struktur dan skala upah belum? Boleh angkat tangan yang sudah? Sama sekali nggak salah. Betul, Bapak Ibu sekalian. Yakin ya, saya semuanya berusaha karena materinya kan menulis struktur dan skala upah. Asumsinya saya ya, bahwa Bapak Ibu sekalian yang hadir ini sudah menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah. Tapi kelihatannya belum ya, memang yang diundang yang belum gitu. Yang sudah, ini saya bilang, yang sudah seharusnya. Udah punya PP belum Bapak Ibu? Kalau ada PP berarti Ada struktur skala upahnya dong. Boleh istilahnya yang angkat turun 1, 2, 3, nah kan banyak kan? 3, 4 banyak ya. Oke. Kalau bagian sudah, Bapak Ibu sekalian, terlibat dalam menyusun struktur skala upahnya ya? Ada yang terlibat? Boleh Bapak Ibu sekalian terlibat? Oh, oke. Baru cuma 1 ya. Jadi mungkin sebagian besar ternyata baik belum menyusun atau tidak terlibat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena ada waktu sampai malam ini, saya akan memberikan penjelasan menyusun struktur dan skala upah ya yang ada di Permenaker nomor 1 tahun 2017. Ya, di sana ada 3 contoh tadi sudah disampaikan ya, yaitu yang model ranking sederhana, yang kedua adalah 2 titik, yang ketiga adalah poin faktor. Nah, itu yang akan kita bahas ya, diskusikan sampai malam ini ya. Dan besok kita akan bicara mengenai pengupahan berbasis produktivitas, dan itu juga termasuk ya bagaimana menyusunnya. Oleh karena itu kenapa Bapak Ibu sekalian diminta untuk membawa laptop ya, sehingga kita bisa praktek bagaimana menyusunnya. Oke, habis sekalian kita mulai ya. Materi yang kedua ya, peraturan perundangannya. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit memberikan informasi ya mengenai struktur skala upah itu kenapa tiba-tiba jadi wajib. Struktur skala upah itu dikenalkan di Indonesia itu mungkin sekitar tahun 80-an ya, tahun 80-an di Indonesia itu dibawa oleh perusahaan-perusahaan minyak di Kalimantan, Sumatera Selatan kan ada Stanpack ya. Cuma saya nggak ingat Stanpack itu termasuk yang
Bio itu yang belum masuk terus sekali, makanya sekarang kan dari Eropa ya, dan mungkin ke bawah dari Amerika sebulan sekarang itu. Nah, perusahaan-perusahaan minyak dari Amerika ini mereka menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan masing-masing. Nah, perusahaan Amerika itu mencantumkan struktur dan skala upahnya di peraturan perusahaan zaman waktu itu masih belum ada PKB. Seperti Bapak sudah tahu, Ibu Bapak sekalian tahu kan kalau bahwa peraturan perusahaan itu perlu disahkan oleh dinas atau kementerian yang tergantung berapa lokasi yang mengoperasinya. Nah, di awal tahun 80-an atau di akhir ya, di tahun 90-an di akhir tahun 90-an itu peraturan perusahaan itu dimintakan pengesahannya yang perusahaan itu ke Kementerian Tenaga Kerja. Mereka terheran-heran kenapa kok ada struktur skala upah yang notabene mencantumkan angka-angka upahnya. Kok ada menjadi peraturan perusahaan? Di Indonesia Bapak Ibu sekalian tahu kan, tidak umum mencantumkan upah itu di dalam suatu informasi terbuka gitu terhadap karyawan. Dan di sana ada, sehingga mereka itu menggunakan perusahaan minyaknya. Kenapa mencantumkan ini? Apa maksudnya? Dijelaskan dan ternyata mereka tertarik, sehingga pada saat dikeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu masuk struktur skala upah itu, hanya di sana tidak diwajibkan, hanya disampaikan bahwa perusahaan menyusun struktur dan skala upah ya dengan dasar dengan mempertimbangkan golongan, jabatan, kompetensi, masa kerja, ya, nah hanya seperti itu saja. Tidak ada kewajiban. Sampai dengan tahun 2015, pada tahun 2015 itu keluar peraturan perusahaan, peraturan pemerintah, ya nomor 78. Saya nggak tahu orang ini masih ingat atau saya kelihatannya sudah muda di sini. Jadi mungkin nggak ingat ya, nggak tahu namanya. Dan di sana dicantumkan bahwa perusahaan itu wajib menyusun struktur skala upah di sana kembali sampai dengan tahun 2020. Tahun 2020 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 di sana dicantumkan sampai seperti Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Undang-Undang nomor tahun 2020 nomor 11 ini diganti oleh Perpu, kemudian Perpu berubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Itu artinya apa? Artinya naik pangkat kewajibannya itu. Yang tadinya peraturan pemerintah sekarang menjadi wajibnya itu undang-undang. Oleh karena itu pengawasan atas kewajiban perusahaan menyusun struktur skala upah juga naik, bukan hanya di kementerian saja, tetapi di sekretariat negara, bahkan dikatakan di sana bahwa penumpahan itu kan menjadi salah satu program nasional yang strategis. Nah, program nasional ini salah satunya terutama penumpahan, salah satunya adalah struktur dan skala upah, sehingga selalu dimonitor ke setiap perusahaan itu sampai sekarang beberapa orang yang sudah menerapkan dan menyusun dan menerapkannya. Ya, nah ini urutannya. Kemudian yang sebelum itu pada saat tahun 2013, 2003, Undang-Undang nomor 13 itu juga sudah dibuatkan
atau cara menyusun struktur skala upah itu melalui keputusan Menteri ini nomor 449 tahun 2004. Tetapi terlalu teknis atau terlalu mungkin kurang terlalu apa ya, menurut masukan sih dari perusahaan-perusahaan banyak yang tidak mengerti bagaimana mengikuti Kepmen 49 tahun 2004 ini. Nah, begitu diwajibkan di tahun 2015 diberi waktu 2 tahun ya, perusahaan itu menyusun struktur skala upah, dan ternyata 2015-2016 itu perubahan atau penambahan perusahaan yang menyusun dan menerapkan struktur skala upah itu masih kecil sedikit sekali, sehingga akhirnya dikeluarkan Permenaker nomor 1 tahun 2017 yang dimana di sana diberikan tahapan-tahapan atau langkah-langkah bagaimana menyusun struktur skala upah. Nah, itu yang dari itu di belakang waktu menyusun struktur skala upah mengikuti yang dari Permenaker atau membuat sendiri Permenaker. Gimana Bu? Nomor 1 tahun 2017 ya. Itu kan ada 3 contohnya, 3 contoh tuh. Mengikuti contoh yang mana? Yang pakai koin faktor kan? Atau yang 2 titik kan? Atau gitu. Oke. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menyusun struktur skala upah, di sana 3 contoh itu sebetulnya ditujukan untuk skala usahanya. Jadi contoh yang pertama yang ranking sederhana itu sebetulnya ditujukan ke pengusaha kecil, di mana usahanya itu mereka mungkin karyawan sedikit dan mungkin juga tidak punya bagian khusus menangani perubahan, sehingga dengan mengikuti contoh nomor 1 itu yang ranking sederhana itu mereka bisa menyusun struktur skala upah. Nah, sedangkan yang 2 contoh yang terakhir yang nomor 2 titik menggunakan untuk ditujukan ke perusahaan-perusahaan yang skala menengah, di mana contohnya itu adalah menyusun struktur skala upah yang lebih sederhana, terutama dalam prosesnya, dan untuk yang poin faktor itu ditujukan untuk perusahaan yang mempunyai sumber daya itu tuh waktunya, ya bukan uang saja ya, waktunya dan juga termasuk orang-orangnya, itu termasuk orang-orangnya. Oke, nah ini ada perubahan dari nomor 13 ya, Undang-Undang nomor 13 ke nomor 6 ya, bahwa di sana sebutkan golongan jabatan masa kerja pendidikan dan kompetensi ya. Kemudian diubah menjadi kemampuan perusahaan dan produktivitas, kemudian juga ditujukan bagi yang masa kerjanya 1 tahun atau lebih ya Bapak Ibu sekalian. Jadi struktur skala upah itu adalah dipakai untuk semua karyawan yang mempunyai masa kerja 1 tahun ke atas. 1 tahun ke bawah menurut Undang-Undang nomor 6 ini itu adalah di perubahan di peraturan pemerintahnya nomor 51 dikatakan bahwa yang 1 tahun ke atas adalah untuk yang dipakainya struktur skala upah, sedangkan yang di bawah 1 tahun menggunakan apa? Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu? Upah minimum ya, upah minimum. Jadi kita untuk 1 tahun ke bawah didasarkan pada satu upah minimum, 1 tahun ke atas menggunakan struktur skala upah. Kebijakan perubahan program
ini adalah apa namanya yang 5 peraturan perundang-undangan itu yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan siklus skala upah ya. Dan kemampuan perusahaan juga ditegaskan. Nah ini tadi yang saya sampaikan kurang dari 1 tahun diberikan apa namanya untuk. Nah ini mungkin pertanyaan ini ya banyak yang ditanyakan tuh bahwa bagaimana kalau ada karyawan yang baru direkrut oleh perusahaan tetapi dia sudah berpengalaman di luar perusahaan. Ya tentunya di dalam perusahaan kan itu masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Gitu. Apakah menggunakan upah minimum atau struktur skala upah? Dan di sini sampaikan bahwa kurang dari 1 tahun sebagaimana dimaksud ayat 1 ya, yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum, atau dengan kata lain mengikuti struktur dan skala upah ya. Kalau ini PP 51 tahun 2023 ini bicara mengenai ke Dewan Pengupahan ya, bahwa Dewan Pengupahan yang biasanya memelototi upah minimum, mereka juga sekarang diminta untuk memelototi struktur dan skala upah ya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ini adalah catatan pasal mengenai permenaker nomor 1 tahun 2017 ya, wajib. Nah, kemudian ada satu catatan lagi, Bapak sekalian yang belum tahu bahwa yang namanya upah, kata-kata upah di dalam struktur dan skala upah itu adalah upah pokok. Bapak sekalian tahu gitu ya. Jadi kalau selama kita bicara mengenai struktur skala upah yang dimaksud itu adalah upah pokoknya. Nah, dalam unsur struktur dan skala upah itu yang idealnya adalah selalu diawali dengan analisa jabatan, evaluasi jabatan. Ya. Jadi struktur skala upah itu seyogianya mengikuti filosofi dari pengupahan yang dikatakan bahwa internally equitable, externally competitive. Apa yang maksudnya itu? Internally equitable itu artinya bahwa dibayar upahnya itu secara berkeadilan. Artinya berkeadilan apa? Artinya berkeadilan itu bahwa pekerjaan ini upahnya begini. Nah, untuk mendapatkan ini bahwa pekerjaannya itu kita perlu mengevaluasi jabatan-jabatannya. Dengan kita melakukan evaluasi terhadap jabatan-jabatan tersebut, ya itu akan disesuaikan dengan upahnya di struktur skala upah. Oleh karena itu, menyusun struktur dan skala upah perlu kita melakukan evaluasi jabatan terlebih dahulu. Informasi untuk melakukan evaluasi jabatan datangnya dari salah satunya itu yang paling utama adalah job description, uraian jabatan. Uraian jabatan itu dibuat menggunakan proses yang disebut analisa jabatan. Jadi urutannya itu kita melakukan analisa jabatan menghasilkan job description atau uraian jabatan. Uraian jabatan ini dipakai untuk melakukan evaluasi jabatan. Hasil evaluasi jabatan apa? Hasil evaluasi jabatan adalah berupa peringkat jabatan dari yang paling susah sampai yang paling mudah diurut. Nah, tekniknya macam-macam. Ada yang modelnya itu kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, contoh yang ada di Permenaker nomor 1 tahun 2017 kan ada 3 contoh. Contoh yang satu yang yang ranking sederhana, dan contoh nomor 2 yang namanya 2 titik
itu menggunakan job evaluasi dengan methode atau dengan metode kualitatif. Sedangkan yang point faktor itu dengan metode kuantitatif. Ya, artinya kuantitatif itu apa? Ada hitungan yang akan diberikan angka. Kalau kualitatif sifatnya hanya berdasarkan observasi kita. Nah, kita akan sama-sama sedikit melakukan kedua model evaluasi jabatan itu ya. Oke. Kemudian ada surat keputusan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau semuanya sudah pernah melakukan pengesahan atau pembaharuan peraturan perusahaan atau PKB, pasti Bapak Ibu sekalian perlu ada dua dokumen paling tidak. Ya. Yang satu dokumen ya selain PP atau PKB-nya ya. Yang pertama adalah yang namanya surat keputusan mengenai struktur dan skala upah. Bahwa surat keputusan ini struktur skala upah Ibu sekalian yang sudah diterapkan dan sudah disusun dan sudah diterapkan. Yang kedua adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa struktur skala upahnya itu sudah diterapkan di perusahaan. Surat keputusan diambil lagi ya, oleh Bapak Ibu sekalian. Surat pernyataan ditahan atau diberikan ke petugas yang ada di dinas. Nah itu jadi dua surat ini. 3 contoh tadi. Nah kemudian berlaku untuk semua guru dan merupakan pedoman dalam pemberian upahnya ya. Nah saya tahu Bapak Ibu sekalian, tempat Bapak Ibu sekalian ada karyawan yang masih statusnya kontrak. Itu pengaturannya mengikuti struktur skala upah tidak? Kebanyakan mereka itu cuma struktur skala upah gitu. Walaupun tak sudah berapa tahun jadi kontrak. Jadi artinya apa? Bahwa sebetulnya mereka juga harus diaturnya mengikuti struktur dan skala upah. Bahkan ada yang harian nggak? Yang harian saja harus mengikuti struktur dan skala upah. Nah, jadi artinya apa? Yang harian kalau dibayar harian ya mungkin cuma 2 atau 3 minggu, itu harus dijadikan 1 bulan upahnya itu. Artinya dijadikan 1 bulan baru dimasukkan sebagai pedoman dalam memberikan upahnya itu. Oke. Wajib diberitahukan ke semua pekerja dan buruh. Nah, ini juga seperti tadi saya bilang, ini tidak semua perusahaan menginginkan bahwa pengupahannya itu lebih transparan ya, terbuka bagi semua karyawan. Nah, contohnya Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu sekalian yang mencantumkan struktur dan skala upahnya di PP atau PKB? Nah, ini nggak ada ya. Padahal kan harusnya diketahui oleh semua karyawan kan struktur skala upahnya. Tapi biasanya perusahaan itu memberitahu ke karyawan itu hanya berdasarkan golongannya dia aja, secara individu, baik itu melalui verbal ya, dalam ataupun dicantumkan di dalam yang paling efektif pakai slip gaji, dicantumkan slip gaji. Misalnya cantumkan bahwa saudara jabatannya ini, golongan jabatannya ini, upah minimum sekian, upah maksimumnya sekian. Nah itu yang dicantumkan. Walaupun lama-kelamaan yang mungkin mereka tahu juga gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya juga jangan heran ya, saya seperti saya Bapak Ibu sekalian tahu bahwa saya mulai memberikan bimbingan teknis struktur dan skala upah itu mulai tahun 2010. Dan sepanjang itu ya Bapak Ibu sekalian bayangkan peserta 50 satu kelas.
rata-rata 1 bulan sekali lah, 12 bulan, berarti setahun itu kira-kira ada 600 perusahaan kan ya, betul nggak? 600 perusahaan dari tahun 2010 14 tahun udah 6.000 sampai 7.000-an lah perusahaan. Dari sekian banyak yang sudah saya berikan, ada satu perusahaan yang mencantumkan sumber dan skala upahnya di TP, bukan ini loh, bukan perusahaan minyak yang saya bilang itu ya. Kalau perusahaan minyak ya sudah mereka yang namanya ya. Ada satu perusahaan lokal mencantumkan entah apa loh. Suatu saya tanya, loh bisa mencantumkan sedangkan yang lain tidak. Kami selalu memang transparan di dalam pengupahan kita. Jadi mereka tidak keberatan mencantumkan struktur dan skala upahnya di dalam peraturan perusahaan. Dan saya juga merasa bahwa tidak ada masalah gitu ya. Waktu saya pernah bekerja di perusahaan minyak ya. Di perusahaan kopi itu tidak ada gejolak apa-apa tuh waktu kita. Jadi kita tahu ya bahwa minimum upah seorang vice president, bukan vice president tapi tidak termasuk orang yang paling tinggi di sana itu di luar manajernya ya lokalnya ya. Itu tahu minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Gajinya individu nggak tahu, hanya minimum sama maksimumnya aja tahu. Bahkan kadang-kadang menurut saya itu malah memacu gitu. Memacu kita malah untuk lebih berpikir lagi supaya karirnya lebih cepat naik gitu. Sanksi administratif wajib diberitahukan, dilampirkan sudah tadi struktur skala upah ditinjau ulang dan diberitahukan kembali ke karyawannya. Jadi memang struktur skala upah itu tidak mati setelah Bapak Ibu sekalian menyusunnya. Bukan itu seluruh dipakai itu. Kenapa begitu? Kan seperti saya bilang bahwa upah dalam struktur dan skala upah itu adalah upah pokok. Upah pokok ini biasanya kan setiap tahun naik kan. Ya lama-kelamaan pasti skalanya itu juga akan kesundur gitu. Entah 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Sehingga struktur dan skala upah itu perlu dilihat ulang. Tujuan dari struktur skala upah apa? Bahwa semua upah pokok karyawan ada di dalam skalanya. Karena kadang-kadang tidak di perusahaan memiliki struktur dan skala upah. Ini kalau Anda mempunyai golongan jabatan 1 misalnya, upah paling kecilnya sekian, upah paling besarnya sekian. Soal Bapak Ibu sekalian ada di mana? Ya tergantung kepada kontribusi Bapak Ibu sekalian ke perusahaan yang dilihat berdasarkan produktivitasnya kan, berdasarkan kinerjanya. Tapi dari perusahaan sudah mengatakan bahwa Anda diupah segini. Kalau yang ada di waktu itu berarti bahwa perusahaan yang jadi harus mengubahnya. Kalau kurang dari yang minimumnya, bahwa perusahaan harus menambahnya kali ini sama minimum. Kalau kelebihan itu bagaimana? Ya karena Bapak sekalian harus mengaturnya sedemikian rupa supaya kelebihan itu dilihat penyebabnya apa. Nah kalau penyebabnya ketahuan apa itu karena tidak berpromosi orangnya. Jadi secara individu kita harus lihat historical record daripada perubahannya itu seperti apa. Perlu kita lihat, perlu kita selesaikan. Karena apa? Karena kalau ada karyawan dengan golongan jabatan yang sama di skala upah yang sama, melihat bahwa dia melebihi maksimum dari karyawan, wah dia dibayar lebih dari saya gitu. Ada kecemburuan sosial kan bisa mengganggu gitu. Oleh karena itu, struktur dan skala upah perlu ditinjau dalam setiap paling enggak 2 tahunan. Sebetulnya setiap tahun tidak ada masalah. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Excel dalam menyusun struktur skala upah, yang berubah hanya upah pokok karyawannya aja.
upah pokok karyawan kita lihat situs kampanye, upah pokok karyawan masih ada dalam skala, tapi tidak langsung kelihatan kok tidak susah gitu. Nah, kalau ternyata perlu diubah, apa yang perlu diubah? Karena itu kita akan melihatnya dengan mata ini. Bagaimana ubah-ubahnya itu seperti sekarang Pak.